Halo, assalamualaikum pejuang PTN. Aku Iwin Yunita Kumala, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Jadi di sini aku mau sedikit cerita mengenai bagaimana aku bisa mendapatkan kampus UNY. Dulu aku itu gap year dari SMK. Nah, setelah lulus SMK aku itu disuruh kerja oleh orang tuaku karena memang nggak ada biaya untuk kuliah. Nah, tapi di kelas 12 teman-temanku pada ngomongin soal kuliah. Jadi aku jadi tertarik untuk mencoba daftar SNMPTN. Nah, waktu itu aku nggak paham sama sekali perihal kampus. Jadi di SNMPTN itu aku pilihan pertama itu UNY akuntansi dan pilihan kedua UGM akuntansi. Jadi tidak lolos. Jadi sesuai permintaan orang tuaku, aku setelah lulus kerja dulu. Jadi di kerjaan itu atasan aku ngirim beasiswa di grup. Terus aku coba daftar dan alhamdulillah lolos. Itu beasiswa Madrasah Muamalat. Mahasiswa Madrasah Muamalat. Untuk info mengenai beasiswa itu lebih lanjut kalian bisa cek di IG Madrasah Mahasiswa. Nah, setelah tahu kalau aku diterima di beasiswa itu, aku resign kerja dan tinggal di asrama. Asramanya itu ada di Jalan Kaliurang KM 14. Nah, di situ itu tuh asrama buat calon-calon mahasiswa. Jadi di situ kita belajar bersama untuk masuk ke PTN atau PTS. Nah, dulu itu aku pengen sekali ambil jurusan psikologi. Tapi karena nilainya kurang, jadi ambil PGSD. Dulu juga sempat daftar swasta untuk jaga-jaga di jurusan perfilman gitu. Terus untuk cerita masuk ke UNY ini, aku dulu kan udah nggak dikasih uang saku, jadi aku kerja juga pas di asrama, kerja di bengkel jadi admin keuangannya bengkel. Nah, di sela-sela kerja aku sempetin buat baca-baca materi yang dibuat untuk SBMPTN. Sedangkan kalau di asrama itu sistem belajarnya itu mengerjakan soal banyak-banyak. Jadi kita mengerjakan soal, habis itu dibahas bersama-sama. Jadi pas itu tuh siapa yang salah itu hukumannya push up. Jadi pernah waktu itu aku salah 20 soal, jadi push upnya juga 20. Terus pas tes biasa gitu, aku tes 2 kali. Yang pertama dapat 598 kalau nggak salah. Terus yang tes SBM kedua aku dapatnya malah turun jadi 400-an. Setelah SBM itu kan belum pasti ya, belum ada pengumuman. Nah, disuruh pengurus asramanya tuh daftar yang lainnya. Nah, waktu itu aku terus daftar UPN veteran. Nah, itu kayaknya belum sampai tes tapi udah pengumuman SBM dan alhamdulillah aku lolos. Itu aku buka pengumuman SBM pas aku lagi kerja di bengkel. Habis itu aku ngabarin teman-teman sama ngabarin orang rumah. Dan setelah pengumuman itu aku resign kerja juga, soalnya kan setelah lulus setelah pengumuman kan harus isi-isi berkas terus ke kampus kemana-mana, jadi nggak bisa kalau disambil kerja. Jadi aku resign dulu, terus daftar ulang dan lain sebagainya. Oh iya, pas kuliah semester 1 aku sempat kerja, aku kuliah sambil kerja gitu di kafe. Tapi waktu itu terus IPK-nya jadi jelek, jadi kurang maksimal, jadi aku resign kerja juga. Oh iya, dulu aku SBM ambil pilihan pertama itu PGSD dan pilihan kedua itu pendidikan sejarah. Jadi aku lolos di PGSD di pilihan pertama. Jadi aku ingat kata-kata yang intinya gini,
tidak penting dari mana kamu berasal, yang terpenting itu adalah apa yang kamu tuju dan bagaimana cara kamu menuju ke sana. Jadi untuk kalian nggak perlu minder kalau dari keluarga yang kurang mampu, atau dari sekolah yang kurang favorit, atau kurang berprestasi di kelas. Kalian tetap masih punya kesempatan yang sama untuk meraih PTN yang kalian inginkan. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.